قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ikhwani, begitulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak salat kepada Rasulullah. Aktsirus sholawatu ala Nabi Muhammad SAW. Ini ada sebuah kisah yang mana kisah ini kita berharap dengan mendengarkan kisah ini kita menjadi orang yang gemar membaca sholawat ke atas Rasulullah SAW dengan mahabbah dan juga ta'zim. Pada suatu hari Imam Sufyan Al-Tawsari itu berkisah, di padang pasir aku melihat seorang laki-laki setiap kali dia melangkah kaki dari bibirnya terdengar bacaan sholawat. Maka Imam Sufyan berkata, wahai saudaraku, ya ikhwani, kamu tidak membaca tasbih dan tahlil, padahal dua zikir ini adalah zikir yang paling afdal. Dan aku perhatikan kamu hanya membacakan surat kepada Rasulullah. Apa rahasia di balik yang kamu lakukan tadi, wahai saudaraku? Maka orang tersebut balik bertanya, engkau siapa? Hal antum? Aku Sufyan Al-Tawsari. Maka Imam Sufyan itu menjawab, jika bukan karena kamu orang yang soleh dan ahli zuhud, aku tidak akan menceritakan rahasiaku. Itu kata orang tersebut. Maka orang tersebut membuka cerita, wahai syekh, ya imam, saat itu aku sedang berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya kami di suatu tempat, ayahku itu tiba-tiba jatuh sakit. Aku pun melayani kebutuhan beliau dan berusaha mencarikan obat semampuku. Tapi takdir telah tertulis untuk meninggal di pangkuanku. Ya imam, sedihnya daripada hatiku. Maka wajah beliau seketika berubah menjadi hitam, yakni ayah daripada si pengamal sholawat tersebut. Aku tutup muka ayahku dengan kain dan tak disangka aku pun tertidur. Dalam tidur aku bermimpi bertemu dengan orang yang sangat tampan. Tidak ada yang lebih tampan daripadanya. Pakaiannya sangat bersih. Aku tidak pernah melihat pakaian yang lebih bersih dari pakaiannya. Tubuhnya Masya Allah semerbak sangat wangi. Wanginya juga tak pernah aku temukan parfum yang lebih wangi daripada yang ia kenakan. Itu di dalam mimpi. Maka di dalam mimpi itu dia mendekatiku, wahai imam. Saat dia berada di samping ayahku, dia membuka kain penutup wajahnya dan dia mengusap wajah ayah dengan tangannya. Seketika wajah ayah itu berubah menjadi putih. Setelah itu ia beranjak pergi. Dan aku pegang bajunya dan aku bertanya, engkau siapa yang telah menemuiku di dalam mimpi? Maka sosok di dalam mimpi itu berkata, Allah telah mengirim Anda untuk menyelamatkan ayahku di tempat yang asing bagi kami. Itu kata seorang pemuda tersebut yang ditinggalkan kepada ayahnya. Allah telah mengirim Anda untuk menyelamatkan ayahku di tempat yang asing bagi kami. Dia balik bertanya, apakah engkau tidak mengenalku? Sosok yang berjubah putih yang wanginya Masya Allah itu berkata, apakah engkau tidak mengenalku wahai pemuda? Lalu sosok itu berkata, aku adalah Muhammad putra Abdullah.
ana Muhammad bin Abdullah, kepadaku Al-Quran diturunkan. Ya, ayahmu dulu adalah ahli maksiat, tapi dia gemar bersolawat kepadaku. Saat sakaratul maut datang, dia memanggilku meminta tolong. Aku pasti menolong orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Itu kata daripada orang yang di dalam mimpi tersebut. Maka pemuda itu akhirnya terbangun, dan pemuda itu cepat-cepat membuka kain penutup wajah ayahnya. Ternyata wajahnya berubah menjadi putih. Masya Allah. Demikian daripada salah satu kisah orang yang gemar membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis Nabi, beliau itu mengatakan, orang yang banyak untuk membacakan sholawat kepadaku, niscaya dia akan dekat denganku nanti di hari kiamat. Dan orang yang dekat denganku di hari kiamat, wajibat lahu syafaati, pasti ia mendapatkan syafaatku, wajib mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat.